hijau ya? Ya. Oke, sudah hijau semua, Bung. Hai. Oke, kita coba the audio. And I think we are doing good. Okay, despite the wind, and we can have our conversation a little bit louder. Ya, kita kembali lagi dengan kontennya. Jangan kecil-kecil dong. Berangkat dari sistem. Make sure kita ngomongnya konsisten ya. Ya, susah sih kalau mau ngomong konsisten. Iya, harus Iya. konsisten. Gak usah banyak ngomong, langsung aja. Jadi hari Let's ini go. kita di Solo. Kalau kemarin kita ngeluh hujan ya guys ya. Sekarang tuh Solo panas banget, anjir. Ya. Panas banget mampus. Itu salah satu benefit tinggal di iklim yang tropis. Kita bisa merasakan hujan dan panas. Dan kamu bisa meredamkan panas dengan kopi. Nah gini dong, minumnya itu pas orang nggak ngomong, jadi nggak nyela gitu loh. Susah karena ada es batunya di dalam, langsung aja. Jadi kalau kemarin kita ngobrolin soal fashion dan industri dan praktik sosialnya, Yes. sekarang tuh kita mau ngobrolin soal industri dan pekerja, buruh dan para pekerja kreatif. Industri Iya, kreatif. industri kreatif. Yang mencakup nanti kita singgung dikit seputar pekerja kreatif. Sedikit-sedikit aja kita coba kasih pemahaman yang superficial aja kali ya. Sebenarnya bingung ya nyebutnya industri kreatif apa ekonomi kreatif gitu, karena ada beberapa yang ngomong juga ekonomi kreatif, ada yang juga industri kreatif. Yes. Mungkin disebut ekonomi kreatif ya karena kita bekerja untuk ekonomi yang sekarang udah kapitalis banget itu, anjay. Betul. Langsung aja. Betul. Kita langsung aja kali ya. Mungkin pertama-tama kita ngobrolin dulu apa sih sebenarnya industri kreatif itu, terus bahasan turunannya, siapa sih sebenarnya yang bisa dibilang sebagai pekerja kreatif ya. Oke. Terus kita juga bakal sedikit sebenarnya ngobrol-ngobrol B aja sih, kayak sebenarnya kerentanan pekerja kreatif itu apa dan kenapa mereka rentan, Ya, dan betul. sebenarnya hal-hal apa sih yang bisa digunakan untuk melindungi pekerja-pekerja kreatif. Sebenarnya nggak hanya pekerja kreatif ya, tapi untuk buruh-buruh di dunia ini, terkhususnya di Indonesia. Oke, di dunia ini. Keren. Oke, kita bahas tadi udah disinggung flow-nya kurang lebih kayak gitu. But most likely let's start from apa sih industri kreatif gitu ya. Jadi sebenarnya industri kreatif itu di setiap wilayah punya titik mulanya yang masing-masing ya gitu. Tapi sepemahaman aku nih gitu ya, aku nggak tahu kamu mungkin juga lebih mendalam atau enggak. Tapi sepemahamanku industri kreatif itu muncul seiring dengan berakhirnya. Dia bukan berakhir sih, tapi adanya pergeseran dari pola kerja yang Fordisme ke post Fordisme. Yes. Itu. Kalau di UK sendiri di bukunya McRobbie bilang kalau industri kreatif di UK itu mostly mulai muncul setelah kebijakannya Margaret Thatcher, which is tahun-tahun 80, if I'm mistaken ya, 80-90-an gitu. Dan industri kreatif itu mendorong juga yang dikritik sama Angela McRobbie yang kita udah singgung minggu lalu juga tuh. Udah siap aja nih. Dia bahas itu kan bahwa si industri kreatif itu tuh karena kebijakan Margaret Thatcher tuh pro sama pasar bebas alias neoliberalisme gitu. Itu yang aku tangkap sih itu ya industri kreatif dari kacamata historis gitu. Oke, kalau kamu sendiri menurut kamu yang tergolong sebagai pekerja kreatif deh. Tadi kan aku udah singgung tentang apa sih industri kreatif gitu ya. Tapi mungkin kamu nambahin definisi industri kreatif atau langsung ke orangnya? Sebenarnya kalau ngomongin apa sih sebenarnya itu industri kreatif, itu tuh agak kenceng sih. Banyak versi gitu mau ngobrolin dari industri kreatif, pemahaman siapa gitu ya, kayak tadi McRobbie dan sebagainya. Nah, yang aku pahamin dari industri kreatif itu ya tadi ekonomi kreatif sih, dimana industri kreatif sekarang itu industri-industri yang memang difokuskan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Kebutuhan pasar, kepentingan pemegang usaha, kepentingan
apa ya, ada pasar yang perlu ditargetkan, ada pasar yang perlu dicapai gitu. Jadi ada target-targetnya. I Gitu. see. Oke. Mungkin itu yang bisa didefinisikan dari industri kreatif, di mana sebenarnya mirip-mirip juga sama ekonomi kreatif kalau aku baca itu. Banyak tuh artikel tentang ya industri kreatif, banyak juga tentang ekonomi kreatif, ya sebenarnya sama sih, hampir mirip karena ada kebutuhan pasar itu tadi. Oke. Nah, kalau ditanya siapa, ya sebenarnya banyak versi juga gitu kan. Nah, tapi yang aku baca dari riset sama artikelnya Serikat Sindikasi, nah itu Serikat Sindikasi itu ya media alternatif, ya sebenarnya semacam media alternatif juga untuk menyuarakan para pekerja atau buruh gitu. Nah, itu risetnya di tahun 2019. Nah, di sini nulis bahwa para pekerja di industri ini itu tipikalnya adalah memiliki self-employment. Oke, self-employment. Self-management. Self-employment, self-management. Ya, Oke. iya, jadi istilahnya kayak pekerja mandiri gitu loh. Oh, I see. Jadi kalau misal teman-teman pahamnya pekerja mandiri adalah freelance, nah itu juga bisa dapat dikatakan sebagai freelance. Industri kreatif bukan selalu juga sih identik dengan tadi ya self-management gitu ya. Freelance itu. Oke, self-employed. Nah, selain itu, mereka juga dikonstruksikan secara sosial dengan pekerja pabrik dan sebagainya. Gitu. Jadi sama sih kayak tadi, ada target-target yang harus dipenuhi gitu, dengan rentang kerja segini, terus apa aja sih yang harus diproduksikan, itu sebenarnya ada polanya gitu. Nah tapi sebenarnya siapa aja sih yang tergolong dari industri kreatif ini, ya tadi itu kayak freelance dan sebagainya. Nah, kalau kamu punya definisi sendiri nggak? Jadi dari Serikat Sindikasi itu ada dua tadi ya, dia self reliance atau independen itu ya, dan mandiri lah ya gitu kan. Kalau mungkin sebelum ke figur yang lain, tapi dari kacamata populer tuh kita bisa bilang ya, kalau misalnya dulu tuh yang kreatif itu orang bikin film, ya kan, filmmaker tuh udah kreatif maksimal sih gitu kan. Terus orang bisa bikin musik itu kan udah kreatif banget kan. Nggak semua orang punya akses ke pendidikan musik dan juga imajinasi untuk menembus partitur itu biar ada melodinya yang unik, itu kan nggak semua orang bisa. Terus juga penyiar radio itu juga kreatif karena bisa engage situation secara audio doang. Tapi sekarang juga udah bergeser ya, ada ranah digital itu sekarang jadi ada YouTuber kayak kita ini gitu ya. Ada juga selebgram, seleb talk. Jadi kalau dari kacamata populernya bahasanya kita bisa pahami itu ya gitu. Tapi ada juga versi yang lain, sebenarnya banyak ya, tentang siapa yang tergolong pekerja kreatif. Ada, aku baca Peter Fraser, keren kan, gak baca, dia bahas Peter Pan. Aduh, mau bilang Peter Parker tapi udah gak lucu ya. Lanjut. Oke, Peter Fraser tuh bilang ya yang termasuk sebagai apa namanya pekerja kreatif itu ya banyak aspek gitu, nggak hanya pekerja laki-laki, ya perempuan, kaum muda pun yang sudah tua, minoritas itu juga masuk sebagai pekerja kreatif. Sebenarnya siapapun bisa gitu ya. sih, rentan bisa dibilang pekerja kreatif juga. Ya, dan juga dia bilang ya freelancer, graphic designer juga gitu kan. Terus ada juga kalau aku baca dari Richard Florida gitu kan, dia bilang kalau ya yang kreatif class itu mereka yang ekonominya tuh ekonomi yang kreatif gitu loh, ada unsur-unsur budayanya. Jadi nggak melulu mencari tentang apa ya aspek duitnya, tapi mereka mencari adanya self fulfilling gitu. Nah, kira-kira gitulah. Dan dia juga nyebutnya no collar workplace. Jadi pekerja kreatif tuh dia nggak punya kerah karena dia kerjanya pakai tank top misalnya atau pakai kaos skena gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Itu mungkin aku nambahin dikit sih tentang no collar class. Aku juga mau tambahin sih, sebenarnya yang tadi kamu sebutin kayak YouTuber, jadi ada peralihan penggunaan teknologi. Gitu. Nah, sebenarnya yang identik ini sebenarnya terlalu esensial sih, walaupun memang artinya nggak selalu kayak gitu kan. Nah, tapi industri kreatif itu selalu diidentikan dengan gimana sih? Teknologi savvy gitu, ngerti nggak sih? Tech savvy. Iya. Tech savvy. Savvy kan.
savvy gitu. Jadi istilah social media savvy gitu kan. Di Oke. mana-mana kalau orang butuh kerja requ- Requirement. requirement Ya, requirementnya gimana? social media savvy dan sebagainya itu udah masuk industri kreatif kalau katanya serikat sindikasi itu. Hmm. Mhm. Oke. Right. Oke. Ada lagi nggak? Sama ini pekerja kreatif. Nanti deh kalau aku ingat aku lupa. Ada kadal. Iya bukan sih? Kadal kalau punya pacar? Kadal. Kadal. Oke. Ya, kalau satu lagi. Kalau John Hadley bilang kalau pekerja kreatif itu mereka harus ya sama tadi ya manage untuk portofolio karir. Jadi yang ditambahin sama John Hadley itu bahwa kalau pekerja yang biasa itu ya kayak ya udahlah kerja ada job harian gitu kan. Selesaiin udah kelar. Itu ada target harian, bulanan, finish and that's all. Tapi kalau portfolio karir tuh lu harus bikin apa dulu biar menarik sama HR gitu loh. Lu harus accomplish something dulu gitu. Portfolio nggak harus yang CV ya, tapi bisa yang project-project kreatif itu tadi gitu. Makanya yang nyambung ke episode 2 kita ngobrol tentang LinkedIn. Itu kan banyak kan orang-orang lomba bikin portfolio. Iya, karena industri kreatif sekarang yang kayak tadi kita bilang bahwa dia bekerja untuk kepentingan pasar kan. Iya, dia untuk kepentingan pasar dan yang dicari itu ya the market itself. Sama ini aku mau tambahin ada banyak sekali sebenarnya pekerja kreatif itu siapa aja. Ada salah satu sumber aku lupa sumbernya mana. Baca dari riset sama artikel jurnal sama artikel berita sih. Dia bilang juga pekerja kreatif itu adalah orang-orang yang membutuhkan kemampuan otak, ngerti nggak sih? Jadi dia bekerja memang ada tuntutan gitu, ada target, tapi dia mencapai target itu menggunakan otaknya gitu. Jadi dia harus mengerahkan ide dan sebagainya. Dimana idenya itu nggak pasti. Jadi ide di hari pertama day one kerja itu bisa ide yang A, ide kedua bisa B. Jadi kemampuan ininya tuh main gitu, kemampuan otaknya dan kreativitasnya. Dimana itu beda banget sama pekerja administrasi yang mapan, ngerti nggak? Perusahaan mapan itu kan kayak kita kerja itu udah ada polanya 9 to 5 gitu. Nah pekerja kreatif itu bisa dibilang kayak itu, jadi nggak tentu gitu loh. Ide yang digunakan juga nggak tentu. Kan beda ya sama kita kerja di finance perusahaan mapan, di mana setiap hari ya pasti ngitungin gaji orang, ngitungin pengeluaran dan sebagainya, dan tiap hari itu pasti gitu kan. Sedangkan kalau pekerja kreatif itu beda. Itu sih. Dan itu menjadi satu hal yang sangat dicari, pertama anak muda ya. Tapi sebelum kita sana, aku mau pindah mikrofon dulu nih, kayaknya suaraku gede banget. Aku turunin dulu ya. Kamu kemarin ngeluhnya kekecilan. Elah, kekerasan. Orang sabar dulu. Untungnya bukan kekerasan dalam Apa? rumah. Rumah tangga. Rumah yatim. Kalau lama, rumah tunggu. Ayo, lanjut tadi ya. Jadi yang dicari itu adalah, oh ini dia menarik nih karena gua nggak harus tentuin apa namanya hal yang sama melulu. Target gue bisa fleksibel, bisa mobile banget, gitu kan, kerja di mana-mana. Itu mungkin salah satu faktor ya kenapa sekarang banyak pekerja kreatif. Setuju nggak tentang apa mencari atau kejengahan, kebosanan terhadap rutinitas 9 to 5 itu? Kamu setuju nggak? Aku setuju karena aku juga merasa seperti itu. Kamu dulu kerja 9 to 5 berapa lama? Aku 9 to 5 dari jam 8 sampai jam 3 sore, jam 4. Ya, selama berapa tahun? Nggak sampai setahun sih malah. Langsung udah resign sih karena memang butuhnya pekerja yang fleksibel. Itu jadi berkaca juga di aku ya. Kayak aku juga dulu kerja 9 to 5 merasa bosan banget gitu. Tapi kalau kita ngobrolin hal itu tergantung lagi latar belakang orangnya kayak apa ya. Kayak mungkin dia prodinya dulu kuliahnya ya, program studinya membutuhkan kerja lapang yang memang fleksibel, bisa jadi. Atau enggak semacam jurnalis yang dia kalau
kerja di jam ini dia harus siap gitu, Ya, tiba-tiba ya, ya. gitu. Nah kalau aku dulu habitus betapa sekali habitusku Heeh. waktu kuliah jadi jurnalis gitu, pers juga, gabung pers mahasiswa, dimana ya kalau mau liputan jam 8 pagi atau enggak 10 malam, atau enggak malam habis maghrib, walaupun memang lagi sibuk banget itu harus gitu. Mhm. Itu Dan jurnalis. itu bikin jadi terbiasa gitu loh sama pola pikir juga, dan itu bikin aku mencari kerja yang memang fleksibel dan butuh ide gitu, dimana jurnalis kan harus butuh ide ya buat nulis Ya, ya. Tapi berapa lama kamu di jurnalis? Aku kampus jurnalis itu? udah cukup lama sih, pers mahasiswa itu aku dari tahun 2018 sampai 2021. Anjay, keren ya. Masuk CV, keren tuh. Jelas. Oke, tapi Aku mau promosi, aku digabung di Bestari, Koran Kampus Bestari Universitas Muhammadiyah. Thank you. itu nama persmanya. Ya. Oh. Sini ya. Nah, lanjut. Oke. Itu sih. Nah, bentar, belum Apa? lagi. Jadi kalau misalnya kamu tanya apa tadi yang romantisasi kerja kreatif? Ya, diromantisasi nggak sih kerja kreatif? Tadi kan contohnya, oh kamu punya waktu luang, Nah, ya, bisa kerja di mana-mana. bisa jadi, tapi ada terms and conditions. Oke, ada TNC-nya. Ya, ada TNC-nya gitu. Tergantung latar belakangmu apa. Mm-mm. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya ya itu bisa jadi salah satu faktor, bisa. Tapi Cuman kalau ngomongin kenapa banyak pekerja kreatif, ya banyaknya segimana gitu. Kamu merasa banyak tuh dari segi apa? ya karena kalau dicari di LinkedIn, Jobstreet itu banyak sekarang kayak apa content creator, terus kayak copywriter, dan aku kira minat di pasar apa sih namanya itu? Yang cari kerja itu apa? Market job market itu bahasa Indonesia apa? Pasar kerja, bursa kerja. Bursa kerja itu dia demand-nya tinggi karena institusi pendidikan kita tuh sudah memformalisasi atau membuat apa bidang-bidang kreatif itu menjadi hal yang penting. Kayaknya jurnalisme itu, jurnalis itu kan nggak cuma nulis ya, tapi reporting and storytellingnya kan penting juga. Terus juga kayak di bidang seni misalnya, sekarang tuh kalau kamu mau jadi seniman, kamu harus punya standarnya tuh, ngerti teori seni A, B, C dulu. Jadi kritik sastra itu kamu harus kuasai dulu. Kok sastra? Kritik tentang art performance itu kamu harus kuasai dulu misalnya. Ada juga yang program studi seni itu sudah masukkan modul bisnis dan kewirausahaan. Jadi itu menjadi poin yang mana ya aku tadi bilang banyak orang mau lomba-lomba kerja kreatif karena di pendidikan pun dia didukung kok, apalagi cara-cara untuk menjadi wirausaha misalnya di industri kreatif. Nah itu kata McRobbie ya, bukan kata saya gitu. Oke, tapi satu lagi McRobbie juga bilang industri kreatif itu jadi makin maju karena ada rebranding. Oh, I ya got it. gitu. Dan Oh, ngerti sih. misalnya kalau kamu dengar kata sales, itu stereotip kamu apa? Kerja posisi sales. Aku langsung ingat jenius sih. Jenius yang di mall-mall itu. Parah. Halo Jenius. Itu to be honest agak irritating ya. Gitu. Agak Ya. disturbing sih. Iya, disturbing ya. Tolong kalau kalian nonton, ada yang nonton, tolong share ya. Itu it's a good point, cuman ya nggak 7 orang juga lah di satu spot lah gitu. Iya, maksudnya disclaimer dulu, kita tuh nggak masalah Ya. kamu mau promosi apa, Ya, mau cuman jualan. jangan berkumpul yang aku pernah ya di Malang dikejar sama tiga sales aja. itu menyebalkan, dan itu terjadi berulang-ulang tiap ke mall gitu loh. Jadi kayak buronan banget gitu kan. Jadi males banget. Lanjut. Oke. Nah, mungkin yang stereotip kita gitu ya, sales itu risih itu gitu kan, terus kerjaannya ada target dan lain sebagainya. Nah, si McRobbie itu bilang kalau industri kreatif tuh makin maju karena posisi-posisi tertentu itu sudah di rebranding namanya.
Jadi sales tuh nggak jadi sales, tapi sekarang jadi misalnya purchasing executive. That sounds cool. Ada juga, Padahal artinya sama ya. iya, ada juga account executive. Ada juga HRD gitu kan, Human Resource Department sekarang jadinya apa? Talent acquisition atau talent specialist. Tapi Gitu. ya ngomongin soal ini aku jadi inget ada konten Apa? ada yang pernah buat konten branding di Aha. LinkedIn khususnya. Branding Atau diri enggak gitu ya? CV ya, pokoknya Oke. tentang branding diri lah. Oke. Dia kasih tips and trick untuk menaklukkan HR di industri kreatif. Pertama, kata-katanya harus bagus. Jadi kayak misal lu kerjanya sales tapi deskripsinya dilebihkan, ngerti gak sih? Oh. Jadi kayak padahal kan sales tuh kayak marketing aja kan, menawarkan produk almost dan ya sebagainya. hampir kayak marketing lah gitu ya. Tapi di CV kamu ubah kata-katanya semenarik mungkin. Jadi istilahnya sebenarnya sama, cuman jadi dijabarkan lebih panjang, ngerti nggak? Oke. Jadi itu berdampak ke apa ya? Si job marketnya dan juga audiensnya pun atau pencari kerja pun jadi lomba-lomba juga ya. bener. Stylizing yang kerjanya sebenarnya ya itu aja gitu loh. Oke, itu yang salah satu kata McRobbie ya, kenapa industri kreatif itu menarik ya, kayak copywriter lah. Sebenarnya kan juga cuma promotor kan sebenarnya kan, promosi kan gitu. Ada juga Ya sekarang posisinya berkembang jadi copywriter, padahal dulu sebenarnya ya content writer aja gitu. ya Tapi sebenarnya aku baru kenal copywriter juga waktu lulus S1 kok. iya, Setelah rame-rame nggak itu ya, kayak tiba-tiba muncul ada copywriter. Aku juga baru kenal KOL dari lulus S1, Key Opinion Leader, influencer, padahal kan. Ada ya influencer kan gitu. Ya, so ya itulah salah satu contohnya aja gitu. Sama ini sih aku jadi kepikiran sebenarnya kenapa banyak pekerja kreatif kayak sebenarnya menyangkut tadi juga sih, kayak misal lu kerja di zaman sekarang nggak ada CV kayaknya nggak menarik sih, makanya mungkin berlomba-lomba anak magang walaupun unpaid gitu. Siapa tuh? Dimana sebenarnya internship itu banyak dibuka sama industri-industri kreatif khususnya industri-industri yang khususnya bergerak di dalam industri kreatif itu, perusahaan-perusahaan maksudnya. Oke. Masih banyak ya yang unpaid internship? Kalau banyaknya berapa aku nggak tahu ya, cuman sejauh ini aku cari di LinkedIn masih banyak yang unpaid. Dimana banyak kan akun Instagram yang nge-share soal loker-loker internship dan itu kebanyakan unpaid. Dan ketika aku cek historinya atau track record perusahaannya itu rata-rata bergerak di perusahaan kreatif itu, industri kreatif itu. Atau enggak posisi kreatif dan di NGO ya biasanya. Sebenarnya posisi anak magang ini juga problematik ya, karena aku juga sempat merasa jadi anak magang itu. Oh, yang kemarin itu ya? Iya, anak udah anak magang, masih kuliah, masih sibuk banget, unpaid. Ya aku dulu berpikir bahwa nggak apa-apa lah ya magang cari-cari pengalaman. Iya. Karena sekarang, nah itu romantisasi tadi iya, kan, romantisasi kerja aku. kreatif kan. Gak apa-apa deh, gak unpaid, yang penting pengalamannya banyak. Dan itu problematik, kenapa? Karena banyak perusahaan yang berlindung di balik itu gitu. Ya jadi nggak mau ya? Ngapain gue hire lu kalau nggak banyak pengalaman gitu. Makanya menuntut khususnya anak muda ya mungkin ya, anak muda yang masih kuliah itu untuk mencari magang sebanyak-banyaknya sebelum masuk dunia kerja. Gitu. Itu menurutku jadi salah satu ini sih yang bikin kenapa pekerja kreatif itu banyak. Ya karena baik lagi ya lomba-lomba cari CV, portfolio gitu kan. Salah satunya dengan magang walaupun unpaid gitu. Iya kan biasanya berlindung kan. Loh justru kamu diperkenalkan sama kerjaan banyak, unpaid dan sebagainya kan sebelum masuk dunia kerja. Pengalaman kerja itu kan nggak selamanya tentang nominal. Tentang relasi sosial. Iya sih. Iya, kayak kerjaan banyak gini tuh biar kamu terlatih gitu, kerja banyak. Itu lingkungan nggak bener, jangan dibiasakan kerja lingkungan nggak bener. Oke lah, balik lagi lah. Oke, aku tambahin ya, kenapa juga industri kreatif itu digandrungi sama banyak orang. Karena kita udah singgung sebenarnya tadi, terkait dengan yang namanya fleksibilitas. Jadi seakan-akan... Bentar, fleksibilitas atau flexploitation. Ada kaitannya ya?
Aku mau dari fleksibilitas dulu. Nah, Mungkin nanti kamu nanti yang Kamu flexibility nyambung aja sekalian Oh, exploitation. sekalian. Oke, jadi fleksibilitas itu karena kita mungkin nonton acara tuh My Trip My Adventure ya. Tapi kalau aku tangkap sebenarnya kalau kerja itu di industri kreatif adalah myself, my company ataupun my company is myself gitu. Karena ya kita yang ngatur waktu kita sendiri gitu. Kita mau kerja di mana bebas. Ya. Mau kerja jam 2 siang nggak masalah. Kerja di kopian boleh gitu kan. Kerja sambil staycation no Boleh, problem. iya, workation. No a big deal. Working with a few bisa gitu ya. Nah, itu satu jadi poin yang kenapa orang tuh berlomba-lomba. Nah, titik kenapa ini juga masif ya karena tadi kebosanan rutinitas 9 to 5. Jadi orang pengen seakan-akan punya kontrol gitu ya atas waktu kerjanya. Kayaknya ini relate sama kamu juga ya. Kerjanya aku juga sih. Karena dulu aku merasa bosannya kerja 9 to 5 anjay. Ini kita share sekarang atau nanti? Sekarang Lanjut aja ya. aja, Star. Nah, kalau aku sendiri memang nggak pernah kerja 9 to 5 at all gitu ya. Karena aku dari SMA itu kerja kreatifnya nyablon. Dari SMA sampai S1 gitu. Itu nyablon and I set my time. Dan itu kerja tuh kayak jam 11 siang kerja. Kalau lembur ya sampai jam 11 malam itu maksimal. Kalau nyantai bisa depending kerjaan ya jam 11 siang kerja, jam 4 sore udah rehat sambil denger musik pula kan gitu. Jadi enak banget. Nah, makanya habitus itu membuat aku nggak minat sama sekali sampai saat ini ya untuk kerja 9 to 5. Itu bahkan freelance kerja ngajar pun juga jadi pilihan yang aku ambil. Freelance di beberapa tempat ngajar gitu. Ya, kenapa beberapa tempat ngajar? Karena duitnya dikit. Oke, itu case-nya dan aku bisa ngajar di mana aja. Kayak aku pernah yang paling enggak paling random sih ya. Yang paling random sih ngajar di mobil ya. Itu selama 6 jam. Oh, itu bareng aku ya? Iya, yang kita di jalan ke Dieng itu. Itu ngajar di jalan itu. And ya itu salah satu privilege ya gitu. Cuma di sisi lain kan sebenarnya aku nggak enjoy trip itu ya kan. Karena harus ngomong ngajar dan lain sebagainya. Ya, jadi seolah-olah kamu diberikan waktu buat ruang untuk kamu set sendiri, tapi ternyata ya nggak bebas-bebas banget. Nggak bebas-bebas banget, iya. Aku tahu kenapa sekarang freelance disebut pekerja lepas, karena dilepas gitu aja nggak diurus. Ya lu mau kemana lah bodoh, yang penting kerjaan kelar, gitu kan. Yang literally nggak diurus guys. Nanti kita bahas di bawah ya. Ya. Oke, kalau kamu pengalaman ini apa ya? Romantisasi kerja kreatif atau freelance kayak atau sebenarnya sama-sama sih, tapi kayaknya nggak cocok diomongin di sini sih. Nanti aja punya kamu. Nanti aja yang pas rentan, pekerja rentan. Boleh. Oh, sama satu lagi. Jadi, aku menyebut kenapa pekerja Nyebut kreatif itu banyak banget. Mungkin karena ya karena tadi sih ekonomi kreatif, gig ekonomi itu. Jadi gig kerja yang itu apa kakak? tiba-tiba lempar orang kau yang nyebut gig ekonomi. Jadi gig itu kan biasanya identik sama konser ya. Tapi sebenarnya nggak cuma tentang gig. Nggak, aku tahu konser. gig itu apa? Gelanggang industri inovasi, gelanggang dan inovasi kreatif. Punya UGM. Nanti kita singgung ya. Itu sekarang aja lah. Itu menurut kamu kreatif nggak? Soalnya yang di bawah tuh buat jualan. Enggak sih. The crepes. Enggak. Kalau kopi masih oke lah ya, karena dia bersinggungan sama mahasiswa kan. Kita kritik aja ya, gig ya. Enggak. Yang aku bingung adalah kenapa ada DIY itu. Ya, kenapa gig UGM tuh ada Mr. DIY? Itu ada ya? Kamu pernah lewat? Di Twitter ada. Di Twitternya ada. Ada Gitu. di Crepes juga. Ya, kenapa yang dijual enggak proyek-proyek mahasiswa FEB lah, let's say gitu ya, yang mereka mencoba memberdayakan sampah misalnya, gitu kan, atau rebranding produk tertentu yang dulunya image-nya jelek, tapi dia punya dampak lingkungannya bagus, dia display lah di gig UGM gitu kan, atau ada workshop kayak apa kayak? Itu kan namanya ini ya, inovasi kreatif ya, harusnya Iya. kreatif sih menurutku. Bukan inovasi kapitalisme.
Ya itu memang itu orientasinya berarti sekarang pendidikan udah bukan lagi untuk tempat belajar, tapi untuk jualan menghasilkan duit, bro. Iyalah gitu orang. Ya udahlah nanti kita kritik pendidikan Iya, kejauhan. lanjut. Udah agak keluar sih itu. Oke, lanjut. Gig ekonomi. Ekonomi yang kayak apa tuh? Tadi aku singgung ya, gig itu kan sering kita asosiasikan konser kan gitu. Lu nonton gig apa malam ini gitu. Tapi gig ekonomi itu kira-kira yang kayak apa tuh? Ekonomi yang gimana? Ekonomi yang berbasis proyek sih. Berbasis Proyek. proyek ya. Jadi kayak selepas proyek selesai, ya lu udah nggak kerja lagi gitu. Makanya itu tadi konser mungkin. Lu kerja pada saat konser itu mau berlangsung aja. Ya. Jadi kayak misal konsernya Maret. Mulai dari Januari, Februari, Maret tuh lu kerja. Tapi setelah konser itu selesai, ya udah. Ya udah selesai gitu kan. Dan gajinya juga selesai. Ya makanya cari lagi kan gitu. Makanya banyak. Nah itu namanya gig ekonomi. Jadinya kayak ketika proyek lu selesai, lu harus cari kerja lagi gitu. Makanya itu dinamakan pekerja lepas atau pekerja nggak tetap. Itu yang namanya identik dengan industri kreatif. Lanjut. Oke. Kira-kira menurut lo, nah anja udah lu aja nih Gua nggak ngerti. menurut kamu, Gua ngerti bang. kenapa pekerja kreatif itu rentan? Emang rentan ya? Rentan dong, karena aku merasakan. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu ya apakah hal-hal yang ditawarin itu tadi yang fleksibel terus yang mobile yang nggak terjebak apa ya administratif yang ribet itu apakah memang membebaskan? Enggak. Atau sebenarnya dia adalah bentuk belenggu yang baru? Belenggu yang baru. Belenggu yang baru. Oke, kenapa tuh? Karena walaupun memang dia seolah-olah diberikan kayak tadi yang myself my company, kayak dia diberikan ruang untuk kamu atur sendiri. Ya kamu mau kerja kapan bebas, mau selesai kapan bebas gitu. Nah tapi di sisi lain dia nggak dilindungi. Nah ini nanti yang kita bahas di UU Cipta Kerja itu, gimana ya pekerjanya sesuai kontrak, dimana nanti kedepannya dia freelance mulu, dia nggak akan dapat perlindungan yang cukup gitu, kayak kontrak yang sesuai kayak gitu. Harapan untuk menjadi pekerja tetap itu sulit juga gitu. Itu makanya mungkin disebut rentan. Ini yang aku simpulkan dari UU Cipta Kerja sih, tadi sempat baca-baca sedikit. Oke. Alright. Make sense, bisa itu. Jadi menurut kamu dia ada kerentanan ya? Jadi nggak selamanya itu memang memberikan manfaat ke pekerja yang memilih jalur kreatif, ya. Oke, tapi kalau aku boleh share, sebenarnya ada istilah prekariat ya, yang mungkin nanti kita akan sering share teman-teman. Jadi prekariat itu dia diambil dari kata proletariat itu. Cuman dia dimodifikasi di dalam konteks ini menjadi pekerja yang rentan, gitu ya. Prekariat gitu. Nah, Fresh tuh bilang kalau prekariat itu muncul ya karena ya orang-orang itu bosan sama kerjanya dan milih jalan sendiri gitu. Padahal jalan sendiri tadi kayak kamu bilang itu belum tentu juga di jalan yang aman. Di jalan yang benar secara karir dan aman secara finansial, aman secara mental juga. Aman secara mental. Nah, tentang mental juga aku akan bahas itu. Ini sebenarnya ada konsepnya McRobbie juga ya yang bahas itu, bahwa mental itu jadi tumbuh karena orang di industri kreatif itu kayak kamu bilang, kamu boleh kerja kapan aja asal deadline selesai. Dalam artian kamu bisa kerja dalam bahasa kapitalisme ya gitu. Kamu kerja dong sampai jam 1 pagi kayak gitu ya. Yang penting deadline yang aku kasih itu selesai. Dan aku sering ngalamin itu juga ya. Nah, karena misalnya aku kan ngajar itu kayak mungkin sehari 4 jam lah. Oke, ngajarnya selesai. Tapi habis itu deadline untuk review, untuk kasih aku juga komenin tulisan orang kan itu. Itu ada banyak tulisan dan itu deadline-nya kayak seminggu. Pokoknya no matter what, ngajar jalan, terus juga review jalan. Dan kamu kan freelance, kerjain kapan aja bebas gitu. Dan sama dengan aku jadi
stay awake sampai tengah malam. Ya, tapi itu berarti itu posisi kamu terkekang ya, berarti mengekang nggak menurut kamu? Karena menurut aku pekerja-pekerja kreatif itu mereka aslinya mungkin pasti ngeluh juga ya, cuman kayak ya udahlah dikerjain aja karena ada kehidupan yang harus dipenuhi, ngerti nggak sih? Aku lupa ini pemikirannya siapa, tapi ada ngomong soal art washing itu. Nah, di sini ya dia bilang dalam art washing para pekerja industri kreatif dihadapkan pada pilihan untuk tetap menjalankan etika sosialnya di tengah pertarungan bertahan hidup. Jadi di sisi lain kamu nggak bisa lepas dari pekerjaan itu karena kamu harus bertahan hidup gitu. Jadi ada pencapaian yang harus kamu capai, itu ada target yang harus kamu capai, di mana kayak misal ekonomi kamu mungkin tidak mencukupi. Jadi ya kamu ya udahlah dikerjain aja karena kamu ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, gitu. Nah, itu belenggunya pekerja kreatif tuh kayak gitu sih. Sama juga kayak label kerja tuh harus sesuai passion gitu kan. Itu juga sebenarnya belenggu ya. Karena kayak ada tulisannya Greg Atkins sama Devers itu dia bilang ya, katakanlah ambil contoh Steve Jobs gitu kan. Dia pernah bilang ya etos kerja itu adalah cintai kerjamu gitu. Kerja sesuai yang kamu suka gitu. Dan itu justru bisa menjadi sebuah bumerang ya. Karena seakan-akan kayak kita ngeluh tadi terus ntar atasan kita bilang, ya udahlah itu kan kerjaan kamu gitu kan. Kamu sudah mendapatkan kerja, ya syukuri kerjamu gitu. Ini kalau kita bahas ke dimensi itu yang passion trap ya? Agama, iya gitu. Jadi kerja itu sesuai passion itu apakah real atau enggak? Tapi the question is what is your passion gitu. Aku sempat baca passion itu sebenarnya cuma fase seseorang doang gitu. Fase seseorang doang yang memang dia mengidolakan passion itu untuk dikaryakan. Iya, soalnya passion tuh juga berubah-ubah sih. Iya kan? Gitu. Aku dulu suka foto, hobinya maksudnya udah menemukan passion, merasa udah menemukan passion, tapi di tengah jalan ya berubah lagi karena sesuai industri kreatif itu sih. Merasa juga karena pernah ya satu masa setelah S1 tuh lihat di LinkedIn banyak banget buka creative writer dan sebagainya. Dulu kan menulisku adalah jurnalis kan, yang dimana lebih arah formal. Nah, setelah melihat LinkedIn dan kebutuhan industri itu adalah pekerja-pekerja kreatif yang kayak misal sosmed spesialis dan sebagainya, aku jadi pengen ngubah cara nulisku gitu. Jadi menurut aku passion itu juga mudah berubah sih, dimana sebenarnya justru bisa jadi kekangan juga untuk pekerja kreatif sekarang gitu. I see. Tapi ngomongin tentang social media specialist itu agak lompat ya. Kadang tuh emang penamaan tadi ya, itu agak random ya. Ada orang dapat kerja social media specialist, dia umur 22 tahun gitu, 22 tahun nih tuh. Dan dia menggunakan sosmed itu sekitar umur belasan tahun lah. Terus ada yang mempertanyakan, ini di X ya, mungkin nanti nggak bisa aku share tapi aku pernah baca itu. Dia mempertanyakan, berarti gimana kamu bisa jadi social media specialist di usia 22 tahun padahal baru pakai social media tuh di usia belasan gitu loh. Dan social media juga baru muncul itu kan tahun 2000-an ya, 2006, 2010 itu kan baru mulai rame kan. Jadi gimana bisa dia jadi specialist gitu. Kumat kan? Aku denger lanjut. Udah gitu aja. Oke, ada lagi ya mau tambahin kamu tentang apa ya kerentanan pekerja itu tadi? Nah, tadi menyambung kamu yang fleksibilitas. Nah, itu kalau bagi serikat sindikasi waktu yang udah besar ini, kalau waktu yang fleksibel itu justru bisa mengarahkan ke flexploitation. Oke, apa tuh flexploitation? Flexploitation itu merupakan beberapa jenis kerentanan utama yang dialami para pekerja di industri kreatif. Nah, Eikhoff, ini siapa sih? Aku lupa. Eikhoff dan Warhurst menyebutkan tenggat yang ketat membuat jam kerja lebih panjang, termasuk bekerja di malam hari dan akhir pekan menjadi norma. Nah, seiringan dengan waktu yang diberikan untuk kerja itu dibarengi dengan
keadaan, jaminan kesehatan dan sebagainya. Nah itu makanya yang disebut flexploitation. Walaupun Oh, memang dia oke. fleksibel, tapi dia nggak punya perlindungan yang apa ya, yang ketat buat hidup dia gitu. Makanya sholat biar dilindungi. Bias Islam ya. Ya aku Islam kok. Oke lanjut. Nah, terlepas dari citranya keren, tapi nih guys yang bekerja di industri kreatif, Nah, terlepas dari citranya yang keren, non hierarkis dan egaliter, sektor ini dikarakterisasi dengan insecurity, bayaran yang murah dan jam kerja yang panjang. Tapi upah yang diterima itu nggak seberapa. Itu relate sih asli. Tapi gimana ya? Kayak aku sering jumpain itu jam kerja freelance sama jam kerja UMR tuh beda gitu. Aku kan pernah kan kayak ngitung. Oke lah, let's say UMR Jakarta tuh 4.500.000 walaupun udah naik gitu kan. Itu kalau dibagi jam kerjanya sebulan itu, Oh ya, ya kan itu masih tinggi daripada upah per jam teman-teman freelancer gitu. berarti pekerja kreatif lebih sering dibayar per jam ya? Ada yang gitu. Misalnya kan Nggak kayak semua. translator itu, terus juga takarir yang apa bikin subtitle. Itu biasanya hitungannya per jam, ada juga yang per kata itu. Nah, itu mungkin nambahin dikit ya. Gitu. Oke. Exploitation. Nah, yang konten kamu dulu pernah konten kan? Yang kamu suka nulis tuh yang konten itu. Gimana tuh bayarannya? Iya sih. Ya siapa? Itu aku 6 bulan kalau nggak salah. Nah aku ini refleksi aja sih, jadi lebih mikir aja lagi untuk memilih pekerjaan di masa depan gitu. Karena dulu waktu S1 kan pikiranku masih yang penting kerja lah ya, karena zaman sekarang orang mau cari pekerja yang banyak pengalamannya. Jadi mikirnya bahwa ya udahlah magang freelance yang penting Batu loncatan. iya yang penting batu loncatan walaupun unpaid atau gajinya dikit. Iya. Bahkan gak seberapa itu gitu. Aku pernah di salah satu dia kayak sosmed specialist juga kalau nggak salah. Nah aku punya pegang klien perumahan dan aku bikin kontennya soal tentang perumahannya mereka itu gitu. Nah aku tuh bikin 1 bulan 15 konten copywriter. Oke, 1 bulan. Tiap bulan itu. Tiap bulan. Tapi digajinya 100.000. 100.000. Uang kuota. 15 konten sebulan. Itu pun uang kuota nggak nyampe buat Telkomsel. Tai. Gimana di Papua itu berarti Telkomsel mahal banget. Satu konten nggak nyampe 10.000 dong. Berapa kata? Kalau copywriter itu nggak hitung per slide sih. Per post. Nggak hitung per post. Semua itu 15.000 anjay. Oh, lu mau panjang pendek? Iya. Oh. Nah, ini juga aku share ya. Aku kan ngajar di salah satu tempat bimbingan. Bimbel. Bukan bimbel sih, dia membimbing kursus bahasa dan juga ada bimbingan beasiswa. Logonya biru. Followersnya udah 1 juta. Lu yakin? Ya kan nggak nyebut gitu. Nah aku kan dari tutor di situ setahun lah, gitu kan, freelancer. Terus timnya itu dia nanya, Mister, gitu kan. Oh ini ya? Ya Mister, mau nggak jadi penulis konten gitu. Soalnya saya cek LinkedIn Mister suka nulis gitu. Nah basically aku suka nulis kan. Terus aku tanya tentang apa ya, tentang beasiswa, tentang les mempersiapkan kursus bahasa Inggris gitu. Terus aku tanya gitu, berapa sebulan target artikelnya gitu. Sebulan itu berapa ya? 50 atau berapa gitu, aku lupa gitu. Terus aku tanya, bayaran per artikelnya berapa? Per artikel itu Mister kita di 70.000. Which is actually sebenarnya lumayan ya gitu. 70 kayaknya atau 50 aku lupa itu. Tapi nggak aku ambil jadinya. Karena kan nulis itu nggak secepat itu kan. Nah berarti mereka patok hari. Harus Iya, jadi pokoknya seminggu tuh harus rilis sekian artikel. Nah, kenapa aku nggak ambil itu? Karena 70.000 kan nulis nggak mungkin 1 jam kan.
Padahal aku ngajar di situ 70.000 tuh sama dengan ngajar aku freelance 1 jam. Yang mending ngajar kan gitu. Maksudnya kan kayak sama-sama lu bayar gua 70.000, yang mending aku kerja secepat mungkin gitu loh. Nah itu adalah satu contoh aja gitu, nambahin dikit. Oke, ada lagi ya yang mau tambahin kamu tentang pengalaman kerentanan kerja deh. kreatif? Itu doang sih. Oke. Oh sama satu lagi, kalau kerja kreatif itu identik dengan tadi ya independensi, terus mandiri, terus kamu tuh punya kuasa atas pekerjaanmu dan diri kamu. Nah itu punya dampak besar. Kenapa banyak pekerja sekarang itu agak males untuk unjuk rasa, gitu ya. Ada beberapa yang nggak ikut unjuk rasa. By the way, kerja freelance itu juga memberi aku kesempatan untuk marching peringatan darurat kemarin sambil ngajar. Ya kan? Yang kemarin itu. Nah, dari serikat pekerja itu hilang karena apa? Aku ambil konsepnya Ulrich Beck ya. Dia bilang kalau semuanya itu jadi terindividualisasi. Jadi misalnya kamu kerja tadi tuh 15 konten 100.000, nyari idenya pusing ya kan? Ya kan? Ini aku Ya, masuk ya, tambahin mana aja. mana aku pernah tanya kan, ini aku mau bikin kontennya gimana ya, karena webnya tuh nggak diupdate sama sekali, terakhir update tuh 2018, bayangin. Sedangkan aku harus bikin konten di tahun 2021, which means aku bikin konten, aku mikir sendiri, mereka nggak kasih bahan. Oh, oke. Ngerti nggak sih? Oke. Jadi ini gimana? At least lu taruh lah bahan-bahan baru, promosi-promosi baru, Ya. ya promosinya aku sendiri yang cari. Nah, berarti kan kamu cemas kan? Iya, untung waktu itu aku nggak rangkap desain aja. Iya. Tapi at least di situ ada menimbulkan perasaan yang nggak nyaman gitu kan, ada beban. Ada ya. beban tersendiri, tapi ya itu tadi Mm-mm. terpatok di dunia kerja itu sulit sih. Mm-mm. Terpatok di harus punya pengalaman banyak dulu sebelum dapat kerja bagus. Oke. Nah, kemungkinan menimbulkan rasa tadi ya cemas karena harus nyari ini, ada deadline itu. Nah, kata Beck itu di konsep individualisasi, ya semua hal yang ada di kerjaan itu tuh ya tanggung jawab si pekerja itu sendiri gitu loh. Jadi kalau kamu cemas karena deadline kamu, ya itu karena salah kamu gitu. Jadi individualisasinya Beck itu bukan menjadi individualis, Oh, aku ngerti. cuman segala rangkaian permasalahan itu, portfolio kamu itu jadi biografi kamu sendiri dan tanggung jawab kamu untuk mempoles diri kamu sendiri gitu. Padahal kan kayak misalnya minggu lalu kita bahas gagalnya sebagai desainer itu kan nggak karena dia nggak capable kan, bisa jadi karena persaingan pasar yang ngawur. Kayak berapa hari lalu aku baca ada merek apa jam Matoa atau apa itu, dia gulung tikar, brand lokal kalah karena apa, kompetisi harga sama impor, dia bilang gitu. Jadi kan kegagalan itu nggak cuma dari faktor dia sendiri gitu. Jadi hal-hal itu dilekatkan ke individual itu sendiri, ke orang-orangnya gitu. Jadi ada disintegrasi lah, ada terpecah antara faktor apa ya, kerentanan di sosial, kelas sosial, gender, itu bodo amat, yang penting lu harus bisa gitu ya. Nah, individualisasi itu juga menjadi konsep yang menarik karena di satu sisi dia membuat kebebasan kan, tapi ya di sisi lain semua jadi bebannya ke dia sendiri karena harus menata dirinya di lingkungan sosial yang mana mereka tinggal. Gitu. Aku ngerti. Ya, itu sedikit konsepnya Aku si Ulrich Beck sih. ini aku nggak tahu sih nyambung apa enggak, aku jadi keinget sama workation itu. Oh, workation, work sama staycation. Ya work sama vacation. Mana tuh? Aku jadi kepikiran aja, apakah bukan industri kreatif juga sih, apakah pekerja kreatif ini karena dia fleksibel dan sebagainya, jadi kepikiran aja gitu, kabur ya antara ruang-ruang dia harus istirahat sama ruang-ruang dia harus kerja. Iya. Nggak Gitu. sih? Karena temen mamaku itu banyak juga yang WFH sambil liburan dan sebagainya. Banyak juga teman-temanku yang di Instagram
nge-share lagi kerja, lagi liburan sambil megang laptop gitu. Dan mereka merasa itu sesuatu hal yang asik gitu. Dimana aku kepikiran saat itu, ketipu lu sama industri kerja gitu. Satu. Seharusnya apa ya? Seharusnya Jelas ya. Waktu, iya, waktu seharusnya itu ya. kamu nggak bangga gitu karena waktu libur kamu dipakai buat kerja Iya. gitu. Jadi semuanya tuh kayak tercampur antara waktumu sebagai Nah, individu. itu yang dibilang workation itu sih. Ada kan salah satu cutting kita yang nulis soal workation Ya, itu. ada. Nanti kita taruh fotonya. Aku tahu itu konsepnya siapa nih, aku tulis. Siapa tuh? Jeremy Rifkin Mhm. dalam The End of Work. Dia membahas bagaimana perkembangan teknologi dan digitalisasi mengubah cara kita bekerja, memungkinkan pekerjaan dilakukan dari mana aja. Itu yang tadi, fleksibel. Ya. Terus kedua, ada dari Richard Florida yang tadi kamu udah sebut, The Rise of the Creative Class. Oke. Creative class. Dia mengemukakan bahwa kelas pekerja kreatif itu semakin mendambakan fleksibilitas gitu. Jadi kayak lu mau kerja dari mana aja bisa, kapannya bisa, waktunya nggak terbatas gitu. Jadi mau kerja jam 12 malam, lu mau kumpul jam 6 pagi juga boleh gitu. Nah, fleksibilitas dan kebebasan dalam bekerja yang berkontribusi pada fenomena workation. Oke. Jadi udah kabur gitu. Aku nggak tahu sebenarnya ini suatu hal yang bisa kita banggakan atau kita normalisasi gitu. Karena aku jujur aku nggak suka bekerja sambil liburan. Apalagi kalau misalnya family time. Aku nggak bisa Tapi banget. kamu nggak suka ya kemarin kita jalan terus aku ngajar itu ya? Iya, pengen kutumbuk. Tapi satu deh, Nggak kayak bisa nggak bisa bedakan. kenapa itu jadi hal yang normal? Karena di media kita juga ada. Aku ingat kamu nonton yang Budi Pekerti itu nggak? Ada tuh yang si ibunya siapa itu lupa. Dia mengidamkan tuh ngajar tuh di pantai itu loh. Oh iya. Terus ibu yang gurunya anaknya, iya yang anak yang sobat apa mamalia apa? ya? Ya itu kan, itu dia lagi ngonten di pantai, yang ibunya tuh di atas ngajar. Jadi memang ada hal yang resiprokal gitu antara media dengan kondisi realnya gitu. Rata-rata ini ya. Tapi aku nggak tahu kenapa istilah workation kayak gitu yang kaburnya antara ruang kerja dan istirahat sama liburan itu kayaknya lekat banget sama pekerja kreatif ya. Iya. Ya karena mungkin dibilangnya kan tidak harus absen gitu kan, pertama itu. Nah itu kan beda ya sama perusahaan yang Ya. memang mungkin which is BUMN Ya yang atau pakai pemerintahan lanjat dan gitu sebagainya. kan. Itu. Ya, oke. Mungkin itulah. Tapi bisa nggak sih pekerja kreatif itu at least hidupnya terjaga gitu. Bisa sih asalkan pemerintah memang mau dan niat. Berarti kamu bilang pemerintah kita belum mau dan belum niat. Ini dipotong di trailer bisa ya? Susah. Sebenarnya kalau ngobrolin soal bisakah pekerja atau buruh itu hidupnya sejahtera dan sebagainya, ya memang itu tergantung bagaimana undang-undang kita dalam mengatur ketenaga kerjaan, tenaga kerja apa aja gitu, nggak cuman tenaga kerja asing dan sebagainya, tapi tenaga kerja kreatif dan sebagainya juga perlu diperhatikan sih. Menurut gue kayak gitu. Ya kalau misalnya kita ngobrolin soal yang ada nggak sih yang bisa melindungi pekerja kreatif, which means mungkin buruh dan sebagainya yang lain-lain ya. Ya bisa aja sih dari UU Cipta Kerja sebenarnya itu berpotensi banget buat melindungi. Tapi kan kemarin sempat di demo ya guys ya. Karena walaupun mereka sudah buat undang-undang tapi ternyata tidak cukup untuk memenuhi hak dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Ya. Banyak problem-problem dari UU Cipta Kerja, nanti kita bisa taruh screenshotnya di sana. Sebenarnya kan Cipta Kerja itu kan aku baca itu dia bahasnya banyak ya. Dia nggak hanya soal pemenuhan hak tapi dia juga ngobrolin soal pemutusan hubungan kerja, dia juga ngobrolin soal sektor perizinan usaha, UMKM dan sebagainya. Tuh, kemarin tuh ada yang spill tahu di Twitter.
dia skripsinya bahas soal UU Cipta Kerja, yang mana dia anak hukum. Ya. Nah, dia meneliti UU Cipta Kerja ternyata dibuat hanya untuk kepentingan kuasa. Bahaya banget itu. Dia spill itu, cuman dia nggak spill isinya sih. Cuman dia ngobrol kayak gitu. Skripsi gue bahas soal sektor perizinan di UU Cipta Kerja, dan di situ gue makin yakin ini produk hukum ketahuan dibuat untuk siapa. Aku juga tahu tuh tweet sempat viral lah. Ya, dari aku kan itu. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal UU Ketenagakerjaan tuh sebenarnya udah banyak sih. Aku sempat bertanya-tanya juga waktu aku magang di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif. Ya. Sebenarnya anak magang tuh bisa nggak sih dilindungi gitu? Ini juga magang. Kayak mau dilindungi juga kan lu magang. Ngapain dilindungin ya kan? Makanya itu kan, itu yang bikin aku mikir apakah perusahaan-perusahaan itu memang mencuri peluang untuk meng-hire anak magang karena memang nggak bisa dilindungi gitu. Pertama, kerjaan mereka beres. Ya. Tapi kita nggak dapat upah yang sesuai gitu. Mereka kerjaan beres dan efisiensi anggaran pun Iya, masih efisiensi anggaran dapat. mereka untung, tapi kita enggak. Pertama karena udah unpaid pula, anjay. Unpaid, exploited. Maka stop normalisasi magang unpaid. Tuh. Sebenarnya di UU Cipta Kerja itu banyak yang demo buruh-buruh itu sebenarnya nggak cuma untuk pekerja kreatif sih, tapi pekerja lain juga. Secara umum ya. Secara umum. Tidak melindungi pekerja kreatif. Aku baca ada salah satu lembaga pers mahasiswa. Dia ngomong soal UU Cipta Kerja itu tidak melindungi pekerja kreatif. Tidak memiliki aturan yang jelas, terus tidak memberikan jaminan bagi kesehatan, terus bagi semisal kayak kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya udah. Ntar nanti dipotong aja. Nah, dari segi PKWT tidak ada batasan yang jelas, status kontrak tanpa kepastian, penghidupan yang layak, jaminan kesehatan nggak ada, terus jaminan keluarga dan sebagainya. Dimana kemarin kan sebenarnya udah keluar ya yang UU nomor 6 tahun 2023. Iya, udah keluar. Tapi direvisi sama MK bahwa jaminan itu harus dari jaminan untuk keluarga. Penghidupan yang layak ya nggak cuma untuk diri sendiri tapi keluarga juga, jaminan hari tua dan sebagainya gitu. Terus dari segi PHK, pentingnya mufakat untuk pemutusan hubungan kerja gitu. Ini jadi refleksi ke startup kemarin sih. Iya. Shopee, Orange. Sama yang hijau juga, yang Iya kan? Transportasi itu. Dimana seharusnya mufakat gitu untuk pemutusan hubungan kerja ini untuk mencapai kira-kira bagusnya gimana nih untuk PHK kita gitu kira. Ya walaupun memang dapat jaminan sih, tapi nggak bisa yang tiba-tiba gitu juga bro. Dan sepihak kan. Masanya kemarin tuh yang gelombang itu sebenarnya nggak industri kreatif juga ya. Tapi shocking juga sih kalau nggak bisa buka email berarti lu udah di PHK. Itu kan kayak apa sih? Nggak bisa ngomong bener kan. Ini ada juga dari Whiteboard Journal. Ini tulisannya bagus sih. Dia ngobrolin tentang pekerja atau karyawan freelance yang dimana RUU Cilaka itu, Cipta Kerja itu memungkinkan seseorang bekerja secara penuh waktu tanpa menjadi karyawan tetap. Jadi kayak tadi kita udah ngobrolin ya, seumur hidup kayaknya freelance itu bakal kontrak-kontrak mulu deh. Kontrak lepas, kontrak lepas, kontrak lepas. Yang which is dia dihadapkan dengan ketidakpastian kerja itu kan. Ya. Betul. Dan ya itu sih kayak apa ya? Mengandalkan kontrak juga rentan banget. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya kontrak itu bagus diberlakukan untuk pekerja-pekerja tidak pasti semacam freelance itu sih buat negosiasi sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah yang aku baca di UU Cipta Kerja yang nomor 6 tahun 2023 itu ngobrol bahwa PKWT itu apa? Tadi kerja waktu tertentu dan non tertentu itu diserahkan ke perusahaannya langsung. Yang which means ya perusahaan yang ngatur gitu. Yang mana berarti kan UU Cipta Kerja kayak lepas tangan kan, kayak udahlah itu urusan lu gitu, karena nggak diatur sama negara gitu loh. Jadi itu kayak
Jadi makanya kan waktu aku sempat bertanya magang tuh bisa nggak sih dilaporin di ketenaga Dinas kerjaan, ketenaga iya, dinas kerjaan. ketenaga kerjaan nggak bisa, mereka nggak diatur, nggak dilindungi negara, karena itu urusannya perusahaan, udah bukan urusan. Jadi mereka kayak mau lapor kemana gitu, nggak ada yang melindungi. Kamu juga merasa nggak? Kamu juga mau lapor freelance kamu kemana? Kalau lapor freelance yang nggak ada kemana-mana, nggak bisa juga ya. Mungkin ke pemilik usahanya doang. Kayak share kamu kurangnya gini gitu. Lagian juga apa, kalau banyak juga tuh yang kemarin aku share ya, aku udah pernah atau belum aku lupa di podcast kita, yang tempat les itu yang logo biru itu, dia tiba-tiba bikin kebijakan, Mister, Mrs, tolong bikin report ya tiap bulan gitu. Nanti ada tim quality control. Tim quality control tiba-tiba nanti bisa masuk ke ruangan Mister sama Mrs. Untuk lihat progres kelas. Dan tiba-tiba quality control itu bisa menjudge kelas ini eligible untuk dibayar atau enggak. Dan itu kadang quality control itu masuk di meeting ke 10 dari 20 meeting. Yang mana dia mungkin nggak tahu kan konteks meeting ke 10 itu kayak cuma tugas doang. Jadi gurunya diem. Nah terus ada satu kasus tuh guru di situ nggak dibayar karena dinilai tidak bekerja. Padahal itu memang sesi yang dikhususkan untuk si guru itu memberikan tugas gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya guru itu jadi nggak dibayar gitu. Jadi harus komplain dulu ke pihak administratifnya baru bisa diurus. Dan itu nggak sekali doang, banyak kasus-kasus di yang tempat les biru itu dia akhirnya kesulitan dapat akses untuk klaim kelas yang sebenarnya dia ngajar itu. Nah itu salah satu contoh aja sih studi kasus. Tapi kalau misalnya kamu itu kan masuk pekerja kreatif juga masuk, dosen pengajar juga masuk kan, tenaga pengajar. Bisa, tenaga pengajar masuk. Kalau tenaga pengajar itu mau dilindungi pakai apa ya? Kayaknya juga belum jelas-jelas banget kan? Iya, guru honorer aja nggak ada jelasnya, apalagi yang lain gitu kan. Jadi emang the problem lays on ya mungkin kementerian atau dinas ketenagakerjaan kita yang kayaknya masih terpaku pada aspek-aspek yang kayak masih ini loh yang umum gitu loh, kerja yang 9 to 5 doang diperhatikan. Padahal mobilitas pekerjaan sekarang tuh udah macem-macem banget. Itu ada Fiverr, ada tempat kerja yang online base juga gitu. Yang mana juga rentan dapat katakanlah ketipu sama klien gitu. Nah itu nggak diperhatikan. Ya nggak tahu lah ini negara mau. Jadi sebenarnya kalau ngomongin UU Cipta Kerja itu sebenarnya banyak sektor sih, karena baca UU Cipta Kerja itu banyak banget, lembarnya udah 1000 halaman berapa gitu. Dan itu susah bacanya. Jadi akhirnya aku cari-cari artikel yang memang mengkaji soal UU Cipta Kerja. Dan demo-demo kemarin itu loh baca-baca. Kira-kira buruh itu menuntut apa sih? Ya menuntut hak itu. Ya. Jadi refleksi juga ya kalau ngomongin pekerja kreatif, khususnya aku merasa bahwa aku juga masuk pekerja kreatif itu. Kayak semakin kesini jadi pengen yang pasti-pasti aja guys, kayak PNS atau BUMN yang orang dalam itu. Yang ya ada kekerasan simbolik juga itu ya kemarin ya. Yang iya kan, yang bisa itu KL ya itu ya, Kementerian Lembaga ya. Jadi berpikir aduh, aku sebenarnya pengen jadi pekerja kreatif gitu karena aku senang mengekspor ide, bukan karena nyari kebebasannya ya, tapi aku senang mengekspor ide-ide kreatif, dimana kayaknya kalau kerja di perusahaan yang mapan itu kerjanya udah ditargetkan kan, walaupun memang di industri kreatif atau pekerja kreatif juga ditargetkan gitu. Nah cuman jadi mikir apakah saya perlu mencari perusahaan mapan saja gitu. Tapi jadi mikir aduh. Enggak, perusahaan mapan tuh yang mapan kamunya atau atasannya? Atasan gue. Iya.
Ya mungkin banyak juga ya yang dia tapi si siapa yang di Malaka itu yang dulu PNS terus sekarang jadi Lupa YouTuber. aku. Siapa tuh? Alah yang Ferry atau siapa itu loh. Iya, Pakai kenapa dia? kacamata itu. Dia kan juga pekerja kreatif memilih jalur Malaka Project gitu. Nah, apakah kombinasi kerja 9 to 5 plus kerja freelance adalah yang terbaik? Enggak juga. Ya, kalau mungkin belum punya anak, belum nikah kayaknya possible sih. Kita mengekang. Kita hidup di kebijakan yang mengekang sebenarnya sih, nggak bisa pindah ke CPNS juga begini, ke pekerja kreatif juga begini gitu. Jadi kayak merasa kita di kehidupan ini kita mencari sesuatu yang paling menguntungkan gitu. Padahal dua-duanya sebenarnya Gak menguntungkan gitu. Ya, ya udah sih itu aja guys yang ya mau kita gitu bahas. aja mungkin. Karena udah mau hujan kayaknya, untung kita udah tag ya. Kita udah closing 2 kali dan kamu alasannya karena mau hujan. Ya udah, ya Oke. itu aja sih yang mau kita bahas. Ya kita udah bahas banyak banget tentang industri kreatif itu kan, cakupannya ada beberapa versi. Terus kenapa kok kerja di industri kreatif itu mendulang minat dari pekerja, terus juga apa aja kompleksitas dari kerja kreatif, terus juga kerentanannya, plus kita mungkin bisa ngapain sih di situ, walaupun peluang kita bisa melakukan negosiasi itu kayaknya kayak ya gitulah. Oke, I think that will be all. Thank you very much. Bye-bye. Sampai Dadah. jumpa di next konten. Oh iya, feel free to discuss. Ya. Karena sebenarnya kita ngambil tema ini dan topik ini sebenarnya sama aja sih, tema dan topik. Sebenarnya kita ambil topik ini karena sebagai bahan refleksi aja sih, karena kita juga lahir dari kita hidup di kerja-kerja lingkungan kerja yang kreatif juga kan, pekerja kreatif juga. Jadi akhirnya lahirlah topik ini. Jadi feel free to discuss atau feel free to ada misinformation, just contact us. Ya. Bye. Oke, dadah.